Kita coba mulai ya. Mudah-mudahan ya kita diberikan kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan ini ya, pada malam ini, di malam Jumat ya, di tengah kesibukan ibu bapak semuanya, kita mencoba untuk mendiskusikan ya beberapa hal penting sehingga komitmen kita untuk terus melanjutkan TKMP ini ya masih semangat ya untuk terus menjadi TKMP atau betul-betul menjalankan sebuah usaha baru ya. Ibu bapak semuanya, nanti kita lebih banyak sharing saja berdasarkan pengalaman-pengalaman ya yang barangkali bagaimana proses pengurusan NIB dan seterusnya ya. Malam ini kita coba tuntaskan, termasuk ada persoalan-persoalan yang secara teknis barangkali si A sudah bisa melakukan, si B belum. Ini pentingnya malam ini kita berbagi. Nah, ada beberapa poin penting ya, saya pakai slide, ada beberapa poin penting yang perlu kita bicarakan malam ini, ibu bapak semuanya, teman-teman semuanya. Nah, yang pertama tentu usaha yang dijalankan sama seperti yang lalu. Seperti yang lalu saya juga menekankan pada usaha yang dijalankan itu sama seperti yang diajukan dalam Bishub ya. Usahanya sama yang dijalankan seperti yang di Bishub gitu ya. Kemudian ya, jika dalam perjalanannya ya ternyata usaha tersebut bisa berkembang ke bisnis-bisnis yang lain ya, saya kira itu bagian dari strategi ya. Jadi jangan sampai kemudian ibu bapak semuanya usaha yang dijalankan tidak sesuai yang diajukan. Nah, ini kemarin saya pendamping rapat begitu ya, para pendamping diingatkan kembali usaha yang dijalankan harus betul-betul ya usaha yang diajukan ya. Kalau tidak bagaimana? Nah, kalau tidak atau ada perubahan, tentu tidak apa namanya ya, tidak bisa dilanjutkan ya, karena usaha yang dijalankan dengan usaha yang diajukan tidak sama. Ini berkaitan dengan proposal ya, proposal yang bapak ibu dulu ngajukan ya, ada MOU, ada surat pernyataan dan sebagainya. Kemudian yang berikutnya adalah kepemilikan NIB. Apakah sudah punya NIB? Sebagian besar yang kami dampingi, yang saya dampingi ini, sebagian besar telah memiliki NIB ya. Saya sudah merekap NIB-nya, tetapi sebagian kecil ya belum punya NIB, sehingga yang saya khawatirkan malah putus asa. Waduh, Carno wis gak usah ngurus ngini-ki, jangan ya. Jangan ibu bapak, saran saya ya, tanya kepada yang sudah sukses ngurus NIB. Ngoten nggih? Jadi tanya bagaimana cara ngurus NIB, tutorialnya sudah tak kirim, dan tolong teman-teman ibu bapak yang sudah sukses NIB saling membantu di Japri, kayak gini Pak, kayak gini Mbak ya, semestinya ini klik ini dan seterusnya. Ini penting. Nah, karena saya meyakini ilmu yang disampaikan berulang-ulang itu adalah
ilmu yang justru kita lebih mengingat ya, lebih fasih ya, lebih paham malah karena terus disampaikan berulang-ulang kali soal NIB. Jadi sekali lagi tolong ibu bapak kepengurusan atau mengurus NIB ini betul-betul disegerakan ya kalau ada waktu. Kenapa? Karena cukup online sebenarnya, tidak perlu datang ke bank dan seterusnya. Nah, kemudian ibu bapak yang berikutnya soal arus kas. Ya, arus kas ini penting juga ya ibu bapak ya. Arus kas ini penting ketika ibu bapak baik yang sudah cair maupun yang belum ya berupaya ya disiapno pisan ya terkait dengan arus kas. Arus kas ini apa maksudnya? Keluar masuk uang. Ya, keluar masuk uang tolong disiapkan betul. Ya, uang modalnya berapa? Ya, dikeluarkan untuk apa saja? Tanggal berapa? Itu juga harus dilengkapi dengan kwitansi. Nanti saya ceritakan ini. Kenapa kemudian ini penting? Karena berkaitan dengan saya sebagai pendamping itu juga membuat laporan setiap bulan. Laporan apa yang disampaikan oleh pendamping? Laporan perkembangan TKMP yang didampingi. Nah, kemudian yang berikutnya adalah yang berikutnya adalah strategi pemasaran. Nah, adakah strategi pemasaran? Ya, setelah sebelum dapat bantuan, strateginya apa? Setelah ini apa? Tentu teman-teman punya strategi masing-masing. Termasuk yang jualan kambing pasti punya strategi. Ya, yang ternak kambing pasti punya strategi. Salah satunya apa? Berarti misalnya jual ke kolega, ya. Strateginya kambingnya dilakukan penggemukan. Itu strategi supaya laku. Supaya usaha kita betul-betul mendapatkan kepercayaan dari pelanggan. Nah, strategi ini macam-macam ya, bisa memanfaatkan media sosial, bisa kalau usaha yang counter siapa namanya itu juga ini bisa lokasi yang strategis, pinggir jalan, terus misalnya yang counter itu benak no HP misalnya gratis wifi misalnya, kan sangat mungkin begitu itu ya kan, tidak ada benak no atau nyervis HP setengah 30 menit ditunggu misalnya, itu kan bagian dari strategi untuk melakukan pengembangan. Kemudian pelaporan perkembangan usaha yang tadi kaitannya dengan strategi. Nah, pelaporannya juga ada. Ibu bapak itu kan dapat bantuan ini juga diminta untuk membuat laporan di Bishub ya kalau nggak salah ya. Nah, coba itu diperhatikan. Jadi memang ketika bantuan ini sudah turun, ibu bapak memang agak sedikit mulai rapi ya. Mulai kwitansinya, laporan arus kas tadi, ya bagaimana perkembangan usaha, dan yang terakhir adalah poin yang keenam adalah pencairan. Nah, pencairan ini sebenarnya kami tidak tahu. Yang tidak tahu itu dalam arti kami tidak punya akses yang banyak terkait pencairan. Siapa yang tahu pencairan adalah teman-teman ibu bapak semuanya. Begitu. Dari mana? Ya lebih update di websitenya Bishub seperti yang disampaikan di grup yang lalu. Nah, ini Bapak Ibu, saya sampaikan ini yang berikutnya nih. Jadi sedetail ini laporan kami sebagai pendamping. Ya. Laporan kami sebagai pendamping memang sampai sedetail seperti yang ada di layar ini. Apakah sudah tampil? Layar saya sudah tampil belum? Ya, sudah. Nah, ini ya, ini yang saya maksudkan tadi. Jadi
saya ini juga dituntut untuk memberikan laporan setiap bulan sampai sedetail begini ya. Saya zoom dulu, saya perbesar. Oke, sampai segininya. Produk nama TKMP itu apa? Ada fotonya. Makanya kemarin saya berusaha untuk ketemu orangnya, kemudian foto, deskripsinya ya. Saya membuat keterangan usahanya apa, ini fotonya. Strateginya juga begitu. Ada nggak strategi? Ketika nanti saya tanya ke Pak Nurhadi, Pak Nurhadi gimana? Karena sudah bantuannya sudah turun. Strateginya apa ke depan? Ya macam-macam ya, macam-macam nanti ya sudah saya tuliskan apa adanya. Arus kas ya, yang poin ketiga arus kas, arus laporan PDF, laporan arus kas, foto buku ya, kan ada di buku itu arus kasnya, pengeluarannya untuk apa saja, dan itu kami laporkan Ibu Bapak, kami laporkan bahwa PKMP yang kami dampingi itu betul-betul mengalami perkembangan ya, tidak hanya soal pembukuan kasnya, tetapi mulai strategi sudah dipersiapkan. Kemudian NIB di sini, NIB siapa? Lilis ya, Lilis file PDF. Alhamdulillah kalau NIB sebagian besar sudah dapat, sudah punya ya. Kemudian rencana bisnis ya, file ya, dalam bentuk deskripsi. Nah, rencana bisnis nanti saya yang ngetikkan ini ya, yang ngetik ini saya sebenarnya, cuman saya perlu sampaikan bahwa laporan tiap bulan yang kami lakukan sedetail ini gitu loh Pak Hadi ya, Pak Imam ya. Nah, laporan ini akan berdampak, akan berdampak kepada teman-teman TKMP. Begitu ya. Kemudian kesesuaian usaha ya, kesesuaian usaha dengan proposalnya, dengan yang diajukan. Begitu ya. Usahanya apa? Counter HP, yang diajukan counter HP, tapi ternyata dia bisnis cilok misalnya ya, kan? Nah, ini harus kesesuaian ya. Persoalan punya unit bisnis, unit usaha kecil-kecilan sebagai pendukung usaha utama ya, usaha yang diajukan dalam proposal, it's okay, tidak ada persoalan. Malah justru itulah bahwa teman-teman TKMP itu mengalami perkembangan ya. Kemudian poin ke-7, menjalankan usaha ya, namanya ya, menjalankan usaha. Seperti apa cara menjalankan? Nah, ini saya juga mendeskripsikan. Makanya ketika saya tanya Bapak Ibu, itu saya punya catatan. Nanti saya mengembangkan. Ya, apa adanya enggak masalah, karena ini laporan yang kami dampingi ya. Kemudian pencairan. Nah, ini juga nih pencairan dana ya. Pencairan dana nama misalnya Sofiatus ya. Nah, itu harus dibuktikan dengan buku rekening ya, buku rekening atau bukti pencairan. Nah, nanti dikirim ke saya. Begitu, dikirim ke saya bukti pencairannya, sehingga laporan 1 sampai 10 ini ada bukti masing-masing. Kemudian ini ada ini menolak pendamping. Menolak pendampingan siapa yang kemarin dihubungi nggak bisa, yang di daerah Pelosok Klaten itu ya, Pelosok Kidul kalau nggak salah, siapa namanya ya, lupa saya namanya siapa itu, dihubungi itu nggak bisa. Akhirnya saya minta tolong untuk fotokan balai desanya. Ini nanti saya laporkan bahwa ada satu TKMP yang menolak ya. Nanti tak berikan deskripsinya apa ya, tidak bisa dihubungi, tidak bisa ditemui, orangnya sudah mundurkan diri dan seterusnya. Nah, ini kami akan melaporkan sampai sedetail itu Pak Hadi ya, Pak Nurhadi ya. Jadi memang luar biasa ini keberadaan TKMP ya.
keberadaan TKMP ini terkait dengan sebenarnya lokasi, alamat kan di situ kan sudah ada foto geotek ya. Nah, Ibu Bapak semuanya ya. Kemudian yang berikutnya ini. Nah, ini bagi yang sudah dibelanjakan. Ini agak hati-hati dalam tanda petik, betul-betul diperhatikan ya, termasuk urusan apa namanya? Urusan kwitansi ya. Nah, misalnya di sini tertulis sebisa mungkin untuk membeli barang yang baru, jangan barang yang second. Sering dicurigai oleh pemeriksa barang lama dan hanya dibuatkan nota palsu. Kalau memang terlanjur sudah beli, di kwitansi pembayaran atau bukti pembelian dicantumkan KTP penjual, nomor HP penjual, alamat toko, foto selfie TKM dengan penjual. Jadi misalnya Pak siapa namanya, Pak Saihunal ya, misalnya beli barang bekas ya, notanya nggak jelas misalnya ya, ini kalimatnya kalau memang terlanjur sudah membeli ya, di kwitansi pembayaran itu atau bukti pembelian itu dicantumkan KTP bahwa memang beli di toko yang jelas, bukan abal-abal, dan seterusnya sampai penjualan alamat tokonya ya. Kan tidak semua punya kwitansi. Nah itu loh, kan tidak semua punya kwitansi, maka mensiasati seperti ini ya, foto selfie ya, selfie siapa, Pak Nur Hadi pas beli apa, foto dengan penjualnya, jekrek begitu. Nah ini untuk apa? Karena Ibu Bapak itu kan juga memiliki kewajiban juga ya, sebagai TKMP penerima bantuan. Pembelian e-commerce misalnya wajib minta bukti nota, misal beli online, via online dan seterusnya, screenshot kalau bisa di screenshot waktu check out itu. Ya misalnya begitu ya. Kemudian pembelian wajib nota resmi atau jika tidak memungkinkan mencantumkan KTP penjual atau nomor HP ya, foto selfie itu tadi ya, foto selfie dengan penjual ya, tidak memungkinkan dicantumkan KTP penjual, nomor HP penjual, maka foto selfie tadi ya. Ini supaya sama-sama menjaga Ibu Bapak juga, karena sudah terdaftar di Dishub ya. Nah ini contoh. Nah berikutnya adalah contoh pelaporan atau arus kas ya, arus kas pendapatan ya, bantuan dari, misalnya di sini pendapatan ditulis bantuan dari Kemenaker ya, Kementerian Tenaga Kerja berapa, 5 juta. Ada nggak lagi pendapatannya modal awal 10 juta misalnya kan, atau 2 juta. Pengeluarannya apa saja, tulis ya, beli kain kalau kayak Sofi yang usaha jahit, tulis nyervis mesin jahit ya, tanggal sekian habis sekian, ada notanya. Kemudian apalagi beli kabel, apalagi beli kainnya dan seterusnya, sekecil apapun ya harus tertulis. Ini namanya arus kas di laporan keuangan ya, laporan laba ruginya. Nah itu teman-teman semuanya, sehingga nanti ya, saya ada rencana kunjungan bulan ini sebenarnya, cuman tak lihat antara iya dan tidak ya, tapi kita usahakan. Bahkan saya ini itu juga rencana ini sharing saja. Rencana malah saya tak kumpulkan jadi satu, misalnya di Ringin Rejo tak kumpulkan di Dawung misalnya, semua kumpul di sana. Itu pun saya tetap harus datang ke lokasi. Jadi saya dipantau juga oleh kementerian itu. Tidak boleh kemudian dikumpulkan jadi satu.
boleh dikumpulkan jadi satu untuk disampaikan hal-hal yang proses pendampingan. Tetapi nah gitu loh, saya harus datangi ke lokasi, berfoto dengan TKMP-nya, berfoto dengan produknya apa, sampai segitunya Pak, sampai segitunya, luar biasa ya. Karena ini sekali lagi ya, pemerintah sedang membantu supaya usaha mikro ini naik kelas ya. Dan yang terakhir ini fenomena yang unik ya, mudah-mudahan tidak terjadi di Kediri yang saya dampingi. Di tempat lain ada beberapa, di tempat lain ya, mudah-mudahan tidak ada di tempat ini, di yang saya dampingi. Itu malah dipotong oleh siapa? Oleh orang yang mengkoordinir ya, orang yang mengkoordinir oknum lah, ada yang bilang orang partai lah, ada yang LSM lah, dan seterusnya. Ini tidak boleh. Nah, ini tidak boleh sebenarnya. Kalaupun toh dipotong, teman-teman harus bisa memberikan laporan. Misalnya ucapan terima kasih kepada kepala desa berapa ribu. Nah, yang ngeri, ini sekedar informasi saja teman-teman, yang ngeri cairnya 5 juta, potongannya 4 juta. Ini serius ini. TKMP hanya menerima 1 juta. Ya Allah, sampai segitunya. Lalu buat apa uang 1 juta? Dipotong 4 juta, jadi TKMP menerima 1 juta. Sementara dia harus membuat laporan loh. Gitu loh. Nah, ini yang begini nih harus dibicarakan dengan pihak tersebut ya, bahwa nama jenengan yang ada di Kemenaker sesuai dengan KTP, kalau ternyata gitu loh. Nah, ternyata pada kenyataannya yang motong malah justru lebih banyak gitu loh. Nah, mudah-mudahan tidak terjadi di Ringinrejo, Plosokaten, Puncu, dan Purwoasri. Mudah-mudahan tidak terjadi di yang saya dampingi, dan betul-betul utuh 5 juta. Nah, saya kira begitu Ibu Bapak semuanya. Ya, barangkali ada info-info yang perlu kita diskusikan ya, terutama yang sudah cair ya. Yang sudah cair itu ngasih ini dong, ngasih info apa sih syaratnya, gimana cara melihatnya. Kalau tanya ke saya tidak banyak tahu tentang teknis pencairan itu. Oke? Saya kira begitu teman-teman semuanya. Oke, kita coba diskusikan lebih lanjut, barangkali ada hal-hal yang mau disampaikan. Monggo. Sambil ngopi Pak Hadi, jangan lupa Pak Hadi sambil ngopi boleh. Mungkin oke, monggo Mbak siapa ini? Ya, yang angkat tangan, monggo silakan. Mbak Sofi ya. Monggo. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sehat selalu Mbak. Mau tanya, kan saya itu jualan bubut itu loh Pak. Terus pertanyaan itu gimana kalau online itu? Kalau saya kan belinya di online, di Shopee, di TikTok, kalau kayak ya. Itu gimana? Ya, minta ke tokonya, suruh fotokan, atau pada saat check out itu di screenshot. Begitu-gitu kan bisa. Ya, minta ke, ya tolong difotokan kwitansinya, notanya, misalnya begitu. Ya. Ini Pak, soal apa yang dipotong sampai 1 juta itu ya? Bukan 1 juta yang dipotong, 4 juta. Dia menerima 1 juta. Iya, dia menerima 1 juta di beberapa tempat itu. Itu kayaknya di sini juga ada.
Di sini juga di teman-teman ada berapa sih, berapa persen? Berapa persen potongannya? Ya, maksudnya di grup ini loh. Tapi ibunya ada deh. Sampai berapa persen? Iya, Mbak Sofi, sampai berapa persen, Mbak Sofi? Iya, kayaknya beliau itu cerita cuma mendapat 1 juta rupiah. Nah, ya itu, coba dikomunikasikan lagi ya. Karena bagaimanapun juga ya, saya hanya mengingatkan bagaimanapun juga teman-teman itu yang nama teman-teman yang dipakai. Gitu loh, nama teman-teman yang dipakai. Jangan sampai hal-hal seperti ini lalu jenengan di blacklist suatu ketika ada bantuan serupa ndak dapat ndak bisa. Coba dibicarakan ya, sehingga coba lihat di Bishub, jenengan kan juga memberikan laporan ya. Makanya tadi saya sampaikan jenengan harus punya arus kas, jenengan harus punya kwitansi dan seterusnya. Itu dalam rangka memastikan bahwa bantuan yang diterima oleh teman-teman TKMP memang tepat sasaran dan dikelola dengan baik sehingga usahanya lebih maju, usahanya lebih meningkat. Kira-kira begitu, Mbak Sofi. Gini. Lagi nih Pak, soalnya itu suruh, harusnya kan yang nyuruh itu harusnya juga bantu buat NIP, terus bantu bertanggung jawab lah untuk laporan-laporannya gitu loh. Soalnya beliau mah harusnya gitu kan Pak? Iya, betul. Karena bagaimanapun juga, jadi kata kuncinya orang yang membantu panjenengan semua atau bahasa sederhananya koordinator tentu dalam rangka meningkatkan usaha, tetapi ya sekedarnya jangan sampai TKMP-nya seperti yang diceritakan tadi hanya menerima 1 juta, 4 jutanya di oknum tersebut. Nah, jenengan yang bingung nanti, laporannya gimana gitu loh, kan nama baik gitu loh. Nah, coba dikomunikasikan. Mungkin oknum tersebut ya tidak banyak tahu, seolah-olah ini hanya dikasih bantuan selesai, enggak. Ternyata sedetail itu gitu loh. Nah, begitu ya Mbak Sofia. Saya cuma menyampaikan agar beliau tahu gimana gitu loh. Makasih Pak. Nggih, siap. Matur Sofi, matur nuwun. Monggo Pak Nur Hadi, barangkali ada yang perlu disampaikan Pak Nur Hadi? Pak Saikunal? Oke. Pak Nur Hadi. Ada satu poin yang kita tanyakan. Oke. Monggo Pak Saikunal. Ya. Untuk anggaran pembelanjaan, kebetulan kami dari awal kita sampaikan pertanian buah nanas. Itu kemarin rencana kan juga tumpang sari. Ternyata setelah kita teliti untuk pekarangan, itu benih yang kita tanam sebelumnya itu istilahnya banyak yang mati atau kecencat istilahnya. Itu untuk anggaran yang kita terima, apakah bisa untuk tambal sulam, misalkan untuk pembelian bibit lagi yang lebih besar. Soalnya harga bibit nanas itu kan nggak sama. Ada yang 500 sampai 700, kemudian ada yang 1000 sampai 1200. Dan kebetulan umur kita tanaman sudah hampir 4 bulan. Itu nanti misalkan kita belikan yang sebagian anggaran itu untuk benih nanas yang lebih besar yang harganya
1000 sekian itu untuk biar sama rata nanti hasil panennya biar sama dengan tanaman yang lama, itu apakah bisa gitu loh? Oh boleh Pak Sayunal, boleh. Tambal sulam tadi boleh. Saya kira kan keperuntukannya kan masih dalam usaha, dalam pengembangan usahanya. Boleh ya beli apa namanya pupuk misalnya kan. Yang penting Pak Sayunal, enggak mungkin yang jenengan beli bibit itu, yang jual bibit misalnya punya kwitansi. Enggak apa-apa kwitansi oret-oretan tanggal berapa. Jangan lupa foto juga, foto saat beli dengan penjualnya. Sama halnya seperti kemarin saya foto dengan jenengan, gitu loh. Saya kira enggak masalah Pak Sayunal ya. Saya kira enggak masalah. Terus satu lagi, kebetulan di desa kami yang jual pupuk itu kan juga melayani pesanan dari mulai bibit, kemudian obat pertanian, meskipun obat itu juga dibelikan dari toko lain. Okay. Kan di desa kami itu mencari simbolnya. Satu contoh, kita beli pupuk sekalian obatnya kan gitu. Okay. Yang beli yang misalkan semuanya dari penjual itu gimana? Dari mulai obat, kemudian tenaga kerjanya kan juga sana. Kita tahu bersih, istilahnya gitu. Biasanya gitu. Dari mulai bibit pun juga demikian. Kita pesan dari penjual pupuk, misalkan saya pesan 3.000 ini gitu. Dari beliaunya juga mengingatkan langsung didatangkan juga. Jadi kita satu pintu itu biasanya kalau di desa kami itu. Enggak apa-apa Pak Sayunal ya. Yang penting kan bukti pembelian itu ada. Mau di satu toko kayak misalnya, mau hanya di semua dari awal, semua pembelanjaan dan seterusnya hanya satu toko, itu enggak masalah Pak Sayunal. Enggak masalah. Yang penting kan ada buktinya itu tadi ya. Yang penting ada buktinya itu tadi. Enggak apa-apa. Nggih. Oke, terima kasih. Ya. Nggih, matur nuwun. Nggih, sehat selalu Pak Sayunal. Monggo Mbak Faikotus Sylvia, mungkin ada lagi atau yang belum cair misalnya, atau ingin berbagi informasi yang sudah cair, dapat info di mana, kemudian pihak banknya sudah tahu belum, jangan-jangan kaget misalnya, atau enggak dapat info, atau memang ada syarat-syarat tertentu misalnya, monggo kita coba diskusikan malam ini. Rencana saya sih Sabtu besok saya ke sana, ternyata saya enggak bisa karena harus ada kegiatan lain. Ya enggak apa-apa lah. Ya saya pending dulu, nanti pasti saya akan ke sana. Jangan khawatir. Silakan siapa lagi? Pak Imam Ganteng ini ya, tulisannya Pak Imam Ganteng. Monggo Pak Imam Ganteng. Monggo, atau sudah cukup jelas penjelasan saya? Atau ada lagi Mbak Sofi? Enggak. Ini masih angkat tangan. Oh enggak ya. Mbak Siti Fatimah. Ini seperti Mbak Sofiatul Zahro. Coba Mbak Sofiatul Zahro, sejauh ini seperti apa rencana usahanya? Apakah sudah ngurus NIB dan seterusnya? Karena Mbak Sofiatus ini ndak ada info ini, ndak ada kabar ini. Monggo Mbak, gimana Mbak? Sampun cukup nggih? Cukup jelas nggih? Pak Imam. Oh nggih, Pak Imam Ganteng ini tulisannya nih. Kan laki-laki. Ini mau tanya batas
pencairan itu bulan apa ya? Karena sampai ini kan belum cair, kan sering kapan lihat ternyata belum cair juga. Karena kan akhirnya kan membuat kita itu wira-wiri gitu loh. Latihan sabar gitu. Mungkin itu bagaimana cara teknisnya yang efektif itulah. Oke. Mungkin itu aja dulu. Nggih, ngeten Pak Imam dan teman-teman yang belum cair. Pertama, saya tidak banyak tahu ya, bahkan tidak tahu sama sekali kapan cair. Siapa yang tahu? Yang tahu adalah teman-teman TKMP. Dari mana? Dari websitenya Bishub itu tadi. Ya. Sampai kapan? Ya kita tidak tahu, bisa jadi bulan depan, bisa jadi Desember. Tapi kan usaha itu terus kita rencanakan dengan baik. Ya, kan gitu. Ya. Jadi ya rajin-rajin tanya ke yang sudah cair, ya tanya ke pihak bank, karena kalau dari Dawung ke bank kan cukup jauh misalnya. Ya enggak harus setiap hari, mungkin pas kebetulan ke Pare misalnya, atau kebetulan arah ke Kediri, kan enggak jadi masalah. Ya memang saya secara pribadi mendampingi murni mendampingi bagaimana TKMP ini menjalankan usaha. Ya tidak sampai pada teknis pencairan, sama sekali tidak tahu. Ya sehingga pertanyaan tadi ya jawaban saya ya itu berarti gitu loh. Memang tidak tahu Pak gitu loh. Tapi bagaimana yang cair? Nah, coba nih yang cair nih Pak, siapa yang cair ya? Pak Nur Hadi mungkin ya. Pak Nur Hadi sudah cair ya? Alhamdulillah sudah. Nah, pripun Pak Nur Hadi? Kok tiba-tiba jenengan sudah cair gitu loh? Ya, ikut teman-teman ngecek bank gitu. Ternyata udah cair. Nah, itu berarti rezeki gitu loh. Jadi kalau sudah rezeki nggak kemana-mana gitu loh. Nggih, begitu nggih Pak Imam nggih. Pak Imam, ngapunten Pak Imam. Ya, mudah-mudahan ya segera. Mbak, ini ada nggak Mbak siapa namanya daerah Puncu itu Mbak Nur ya. Mbak Arfi ada nggak Arfi? Oh, enggak masuk dia karena ada tahlil di rumahnya. Ya. Monggo. Ada lagi kira-kira? Siapa lagi kira-kira? Cukup kah? Cukup Bapak Ibu? Cukup jelas ya penjelasan apa yang saya sampaikan tadi? Ya, jadi sedetail itu. Tapi sekali lagi Ibu Bapak jangan putus asa ya. Jangan putus asa. Kalau sudah ngajukan proposal kemarin, sudah MOU, sudah ada pernyataan, ya jangan putus asa. Karena ini se-Indonesia tentu serentak, maka bertahap. Tidak mungkin tiba-tiba geruduk-geruduk semuanya berbarengan, tidak mungkin. Tapi ini sudah biasa, sudah luar biasa. Di beberapa tempat, yang teman saya kemarin di daerah Jombang, di daerah Nganjuk, itu malah sampai sekarang ada yang satu Mas Yan, ada baru satu TKMP yang cair, ya. Ada yang belum sama sekali malah Pak Imam ya, belum sama sekali itu ada yang masih 2 dan kita ini sudah 7 TKMP loh ya. Artinya apa? Progres kita bagus ke depan gitu loh. Ngoten nggih? Nggih, saya kira begitu Ibu Bapak semuanya ya, koordinasi atau pendampingan secara online ya, sebagaimana yang saya sampaikan tadi, terutama saya menekankan pada
usaha yang dijalankan harus sesuai dengan usaha yang diajukan, ya. Ya, terutama keuangan, arus kas, strateginya mulai berkembang, ya, apalagi soal bukti pengeluaran, nota dan seterusnya. Ini juga penting Ibu Bapak semuanya. Semoga malam ini memberikan semangat dan pencerahan, ya, untuk terus sabar, terus mengelola usahanya dengan baik dan sebagainya. Kiranya itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya, ya, telah mengganggu waktu panjenengan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan nikmat kesehatan. Allah Subhanahu wa taala senantiasa meridhoi setiap usaha yang kita lakukan. Sekian dan terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semuanya.